Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait apa yang disebut dengan masking dalam pembuatan animasi. Masking diambil dari kata mask. Nah, sebetulnya mask ini merupakan fasilitas dalam merupakan fasilitas di dalam Flash, di dalam Adobe Flash atau Adobe Animate yang mampu membuat objek gambar ditampilkan sesuai dengan objek shape yang kita kehendaki. Nah, di samping motion twin, mask ini merupakan teknik yang harus kita kuasai sebetulnya ya. Karena di dalam pengembangannya nanti kita akan dapat membuat animasi yang menarik dari variasi mask yang kemudian kita implementasikan. Jadi masking ini adalah animasi yang menyembunyikan atau menutupi suatu objek dengan objek lain. Sehingga objek yang menutupi itu terlihat transparan dan menyatu dengan objek yang ditutupi. Jadi kurang lebih seperti itu pengertian dari masking ketika kita membuat animasi. Nah, kalau masknya sendiri itu sebetulnya apa sih? Jadi mask itu artinya adalah penutup. Kalau bisa kita bilang mask itu adalah penutup. Seperti topeng seperti itu ya. Jadi dia mempunyai fungsi sesuai dengan namanya, yaitu untuk menutupi suatu layer. Jadi mask ini dapat diterapkan kepada suatu layer dan layer yang sudah dikenai mask itu bisa berfungsi untuk menutupi layer yang ada di bawahnya. Seperti itu ya. Untuk prinsip kerja dari animasi mask ini adalah menampilkan bidang yang tertutup dan menyembunyikan bidang yang terbuka. Jadi fungsi masking dalam animasi sama fungsinya dengan topeng dalam arti yang sebenarnya, digunakan untuk menutupi bagian dari objek yang ingin ditutupi dan bagusnya lagi ini yang menutupinya itu tidak akan terlihat juga seperti itu. Jadi kurang lebih itu terkait dengan masking dan mask di dalam animasi dua dimensi. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan langsung mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan mask itu sendiri di dalam Adobe Animate atau Adobe Flash. Nah ini kita buat project baru terlebih dahulu seperti biasa, File, New, kemudian saya ambil yang Essence Script terlebih dahulu, Essence Script 3 ya. Oke, seperti ini. Kita sekarang sudah mempunyai kanvas untuk bekerja, kanvas baru untuk bekerja. Nah, untuk cara yang pertama kita akan mencoba untuk mengimport sebuah gambar ke dalam library terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan mencoba untuk membuat tipe masking yang pertama ya. Oleh karena itu saya membutuhkan sebuah image di sini. Ini saya klik, saya drag, kemudian saya masukkan ke library. Oke, gambar apa ini? Nah, gambar taman kota seperti itu ya. Oke, kalau sudah, ini kita tarik ke tengah ya. Kita klik di sini dulu di layer 1. Mungkin layernya kita berikan nama ini kota seperti itu ya. Kota, oke. Oh maaf, taman. Double klik, kemudian saya ganti namanya menjadi taman. Nah setelah itu saya masukkan gambar ini ke tengah sini. Oke. Nah, oh gede banget. Kita kecilkan saja sepertinya ya. Kita klik di sini transform ini ya. Kita transform terlebih dahulu. Kemudian ukurannya ini saya ubah jadi 10% kali 10% ya. 10 kali 10. Oke. Oh sudah otomatis ternyata. Jadi seperti ini. Kita akan coba untuk transform lagi menggunakan transform tool yang ada di sini nih. Free transform tool, kita klik. Kemudian kita ubah, kita tekan tombol shift-nya supaya aspek rasionya terjaga ya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan mencoba untuk menggunakan yang namanya motion twin. Oleh karena itu, sebelum kita menggunakan motion twin, ini kita klik kanan terlebih dahulu. Kemudian kita ubah jadi simbol ya. Convert to symbol. Oke. Misalkan ini kita berikan nama taman seperti itu ya. Simbol taman. Oke. Type-nya apa? Type-nya kita bisa buat di sini
grafik. Oke, kita klik OK. Next. Nah, kemudian ada simbol taman di sini ya, sudah muncul ya. Kemudian kita insert keyframe di sini, klik kanan, misal di frame 30, insert keyframe. Nah, di frame terakhir seolah-olah gambarnya ini membesar seperti itu. Seolah-olah kameranya semakin mendekat seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Kita perbesar aja di sini ya, menggunakan transform tool. Oke, mungkin seperti ini. Jadi nanti kalau saya klik kanan, kemudian create classic twin, nanti jadinya seperti ini. Seolah-olah mendekat. Oke. Kalau kita Ctrl Enter, jadinya seperti apa? Nah, jadinya nanti seperti itu. Nah, oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat sebuah mask yang kemudian nantinya akan menutupi gambar ini. Nah, caranya seperti apa? Langsung saja kita buat sebuah layer baru. Jadi kita create new layer ya, di sini ya, ada klik. Nah, layer 2 kita berikan nama mask seperti itu. Kita double klik. Misalkan kita berikan nama mask. Oke. Masknya berupa apa? Mask itu sebetulnya bebas. Mau kita bentuknya tulisan, mau kita bentuknya huruf, mau kita bentuknya apa, seperti itu bebas. Nah, caranya seperti apa? Jadi bisa kita klik di sini ya, di bagian misal mungkin kalau kita pengen bentuknya adalah bangun, misalkan oval, kita klik oval. Kemudian kita klik di sini. Kemudian saya tekan tombol shift, klik drag shift, nah supaya aspek rasionya terjaga. Nah, kok tidak terjadi apa-apa ya? Karena belum kita implementasikan masknya seperti itu ya. Nah, cara mengimplementasikannya gimana? Ini bisa kita klik kanan di sini, kemudian kita ubah jadi mask. Oke, nah jadinya nanti seperti ini. Bisa digeser? Bisa. Misalkan kita klik selection tool, kemudian kuncinya ini kita hilangkan dulu. Gemboknya ini kita hilangkan dulu, jadi kita klik oke, baru kita geser seperti itu ya. Jadi kita geser mungkin agak ke atasan dikit seperti ini. Kemudian kalau sudah gemboknya kita pasang lagi, klik, nah jadi lagi seperti ini. Kalau kurang pas ya tinggal dipas-pasin aja. Nah, nanti semisal kita play jadinya seperti apa, kita Ctrl Enter ya. Nah, oke, jadinya seperti itu. Maksnya siapa? Maksnya adalah si lingkaran ini. Kemudian objek yang disembunyikan apa? Objek yang disembunyikan adalah taman. Jadi cuma kelihatan sebagian saja yang sesuai dengan bentuk masknya seperti itu. Nah, ini prinsip dari penggunaan mask di Adobe Animate ataupun Adobe Flash. Bisakah bentuknya kita ganti dengan tulisan? Mungkin bukan lingkaran seperti ini ya. Bisa seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Kita kembalikan seperti semula ya. Jadi yang tadinya ini mask kita ubah jadi objek biasa lagi, klik kanan. Kemudian mask yang tercentang ini kita klik lagi sehingga menjadi objek terpisah ya. Kemudian ini kita klik kanan, delete layer. Kita akan coba untuk membuat masknya dalam bentuk teks. Kita buat layer baru lagi. Oke, seperti ini. Jadi layer 3 ini kita berikan namanya misalkan text mask. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik di layer pertama, kita tambahkan huruf atau teks seperti itu dengan menggunakan text tool. Klik teks, kemudian kita masukkan di sini, klik OK. Misalkan kita berikan nama taman kota seperti itu ya. Oke. Kemudian kita klik drag seperti ini. Selanjutnya kita buat menjadi mask. Kita klik kanan, kemudian mask. Nah, jadinya seperti ini. Taman kota. Kalau mau dipindah tempatnya, kita klik lagi gemboknya. Kemudian kita gunakan ini, kita gunakan selection tool. Kita geser lokasinya mungkin di bagian tengah sini ya. Oke. Kita coba masuk di bagian properties. Hurufnya juga bisa dirubah-rubah loh.
Jadi mungkin kalian nggak suka dengan tipe huruf ini, ya bisa ganti tipe lain. Sama seperti ketika kita menggunakan teks biasa seperti itu. Jadi cukup disesuaikan saja nanti hurufnya seperti apa, misal seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita kembalikan lagi gemboknya, kita klik, oke, seperti ini. Nah, kalau di play jadinya seperti apa? Kita coba Ctrl Enter. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin lokasinya agak kurang ke tengah sedikit ya. Jadi ini mouse-nya kita klik, kemudian kita coba distribute di center. Oke, align center, distribute center. Oke, seperti ini. Oh, maaf, pantasan nggak berubah, soalnya masih digembok. Ini kita klik dulu, ini kita klik lagi, kemudian baru diubah posisinya. Oke, sekarang kita gembok lagi, posisinya harusnya sudah di tengah. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau kita Ctrl Enter, nanti jadinya seperti ini. Nah, bisakah kita tambahkan background lain? Bisa seperti itu. Nah, kita bikin layer baru ya, misalnya seperti ini, klik, oke. Kemudian kita ubah, misalkan layer baru ini kita beri kotak yang warnanya hitam seperti itu. Klik kotak rectangle tool, kemudian kita buat kotak seperti ini. Oke, maaf, Ctrl Z. Saya salah ngasih warna ya. Ini warnanya saya ganti hitam dulu. Saya undo tadi. Kemudian baru saya klik drag. Oke, seperti ini. Nah, di sini apa masalahnya? Objeknya nggak kelihatan. Jadi objek yang harusnya kan ini yang hitam ini harusnya kan jadi background ya. Nah, artinya perlu kita susun layernya supaya dia berada di bawah. Jadi layer 4 ini kita beri nama terlebih dahulu, kita double klik, klik, oke, background, seperti itu. Nah, misal seperti itu ya, saya kembalikan lagi menggunakan selection tool, saya klik di luar. Nah, oke, backgroundnya ini mau diapakan? Backgroundnya ini mau kita ubah ke belakang, jadi ke bagian belakang. Jadinya urutan layernya mesti kita ubah. Ini backgroundnya kita klik di timeline, kemudian kita drag ke bawah. Oke. Nah, apa yang terjadi kalau backgroundnya salah penempatan? Ini backgroundnya ada di dalam mask. Jadi kalau kita play, Ctrl Enter, jadinya seperti ini. Kenapa? Karena masknya ini, maaf, karena warna hitamnya ini ada di dalam mask seperti itu. Nah, jadinya seperti ini. Jadi semisal backgroundnya kita taruh di atasnya taman, yang kelihatan ketika di play adalah warna hitamnya. Ctrl Enter ya. Ini kelihatannya warna hitamnya. Tapi kalau backgroundnya ada di bawah taman, yang kelihatan adalah tamannya. Ctrl Enter lagi. Oke. Yang kelihatan adalah tamannya. Permasalahannya di sini adalah gimana caranya menempatkan dia sebagai background. Kan kalau di dalam mask seperti ini ya. Jadinya ya. Kalau salah penempatan di dalam mask, harusnya berarti si backgroundnya ini ada di luar mask. Ini saya perbesar dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, caranya seperti apa biar dia berada di luar mask? Oke, kita klik di sini, kita drag lagi, kita geser ke samping. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ada garis ini ya, ada lingkaran di dekat kursor. Kalau misalkan kita geser ke kanan, ini masuk di dalam text mask. Tapi kalau kita geser di luar ini, kalau kita geser ke kiri, ini dia akan berada di luar area text mask. Jadi kita geser keluar ke kiri, kemudian kita lepas. Dragnya kita lepas. Oke, nah jadinya seperti ini. Jadilah dia sebagai background.
Oke, jadi bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi dia itu adalah sebuah mask atau bukan? Yang pertama kita bisa lihat dari ikonnya. Kalau misalkan ikonnya seperti ini ya, ada kertas kemudian ada lubangnya di tengahnya. Nah, ini bisa kita sebut dengan mask. Kalau misalkan ikonnya adalah kertas biasa ini, berarti dia bukan mask. Kalau misalkan ikonnya adalah kertas yang ada lekukannya seperti kertas biasa yang seperti ini ya, tapi ada lubang di tengahnya, itu artinya dia adalah objek yang terpengaruh oleh mask, seperti itu. Jadi objek yang ditutupi oleh mask. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasinya dengan menggunakan dengan melihat indent dari layer yang ada di sini. Contohnya, semisal indentnya menjorok ke dalam seperti ini ya, dan lebih-lebih lagi dia berada di bawahnya teks mask, di bawahnya mask. Nah, itu artinya dia terpengaruh oleh mask. Seperti itu. Kalau misalkan indentnya tidak berada di indentnya tidak seperti ini, misal yang background ini ya, indentnya kan ini rata ya, rata di kiri. Artinya dia tidak terpengaruh oleh mask seperti itu. Nah, itu tadi yang pertama ya. Sekarang kita akan coba cara yang kedua untuk menggunakan mask ini. Jadi kita akan mencoba untuk membuat sebuah flashlight effect ya. Caranya seperti apa? Kita buat baru terlebih dahulu ya. Misalkan file baru ya, file kemudian new, kemudian kita buat ActionScript 3. Oke, sekarang kita punya kanvas baru untuk bekerja. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat background warna hitam atau apa, mungkin bebas. Karena di kasus ini saya pengen hitam ya sudah saya bikin warna backgroundnya hitam saja seperti itu. Mungkin bisa kita bikin layer baru kemudian kita warnai hitam seperti yang awal tadi dengan kotak misalkan ya. Atau mungkin langsung di stage-nya saja. Di sini kan bisa kita klik ya. Kita seleksi selection tool, kita pilih selection tool kemudian kita klik di tengah. Di bagian properties di sini ada di bagian propertiesnya ada stage. Nah, ini warnanya bisa kita ubah. Kita klik background colornya bisa ubah jadi hitam. Nah, ini cara mengubah stage, warna stage-nya. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat sebuah teks di sini. Jadi kita buat sebuah teks baru ya. Misalkan ini kita ubah namanya terlebih dahulu teks gelap. Seperti itu ya, teks gelap. Oke. Kita tambahkan misalkan teks gelapnya mungkin kita isi pakai ini ya, text tool, oke. Kemudian kita klik di sini. Misalkan kita beri nama judul seperti itu. Oke, judul. Warnanya kita ubah ya. Ini kita seleksi dulu. Warnanya jangan hitam karena kalau hitam nanti nggak sesuai dengan backgroundnya seperti itu. Jadi ketutupan sama backgroundnya nggak kelihatan ada objeknya atau tidak. Nah, ini warnanya kita ubah misalkan jadi apa ya? Sedikit abu-abu seperti ini ya, mungkin ya. Atau yang mendekati hitam lah, ini mungkin. Oke. Teks gelap. Kita klik. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita ubah posisinya di tengah, kita klik di sini. Ini kita klik align-nya, align vertikal sama horizontal. Oke. Kita tutup. Nah, sudah pas di tengah. Nah, selanjutnya apa yang kita perlukan untuk melakukan ini ya, membuat efek flashlight menggunakan masking ini. Jadi selanjutnya kita bisa duplicate teks gelap ini, kita klik kanan, ada duplicate layer ya, kita klik duplicate layer, oke. Nah, kemudian ada dua item di sini, ada dua layer. Yang atas kita ubah namanya jadi teks terang. Misal seperti itu ya, teks terang. Nah, enter. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita gunakan text tool, kemudian kita klik di sini, kita seleksi semuanya, hurufnya, oke, seperti ini. Kemudian kita ubah warnanya menjadi putih. Oke, jadi terlihat seperti ini. Ada teks gelap dan ada teks terang. Kalau teks gelapnya tadi warnanya abu-abu, kemudian teks terangnya warnanya adalah putih. Nah, selanjutnya kita bisa membuat layer baru sebagai mask. Jadi kita buat layer baru di sini, kita klik create new layer. Oke.
Nah, kita ubah namanya misal menjadi mask seperti itu. Kita double klik di sini, klik oke. Kemudian kita ubah namanya menjadi mask. Bebas sih, namanya nggak harus mask juga sih. Apapun boleh. Setelah itu kita akan mencoba untuk membuat ini ya, bentuk masknya. Kita pakai bentuk lingkaran mungkin seperti ini ya. Saya pencet shift untuk mempertahankan rasionya. Oke. Kemudian mungkin saya geser ya. Ini masih di layer masknya ya. Geser ke atas sedikit. Oke, mungkin dari sini ya. Nah, setelah itu kita akan coba buat kita akan mencoba untuk membuat simbol dari ini ya, dari apa namanya, dari masknya ini. Jadi kita klik kanan di sini, kemudian convert to symbol. Oke, convert to symbol. Misalkan ini adalah mask, circle mask. Oke, seperti ini ya. Kemudian diubah jadi grafik. Klik OK. Sip. Setelah itu, misalkan saya ingin membuat animasi dalam kurun waktu 30 frame ya. Dalam 30 frame di sini saya klik kanan, kemudian insert keyframe. Sehingga kita bisa berikan motion twin di sini. Maaf, classic twin ya. Create classic twin, klik kanan, create classic twin. Oke. Kemudian di frame ke-30 saya transform, saya klik free transform, kemudian saya ubah ukurannya menjadi seperti ini. Sehingga nanti kurang lebih kalau dianimasikan masknya akan berubah menjadi seperti ini. Klik seperti ini. Nah, sekarang untuk teks terang dan teks gelapnya kita juga berikan frame ya. Klik kanan, insert frame. Di sini juga klik kanan, insert frame. Oke, sehingga nanti seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengubah teks terang ini sehingga dia menjadi bagian dari ini, sehingga dia akan ditutupi oleh mask seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Kita klik mask, klik kanan, kemudian klik mask. Oke. Nah, jadinya seperti ini. Sekarang teks terang menjadi child dari mask seperti itu. Sehingga kalau kita buat kalau kita simulasikan ya seperti ini. Nah, yang teks gelap masih tetap ada. Kemudian ketika kita mainkan, oke, jadinya seperti ini. Teks terangnya muncul seperti ini. Jadi kalau kita kontrol enter seperti apa? Kita kontrol enter ya, kita coba ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah cara kedua untuk melakukan masking ya. Pada prinsipnya memang sama sih. Pada prinsipnya memang sama seperti yang sebelumnya. Intinya adalah bagaimana kita istilahnya itu ini ya, apa namanya? Bagaimana cara kita untuk memanipulasi mask ini sehingga membuat kesan animasi seperti yang kita inginkan. Ini hanyalah sekedar contoh saja ya. Ini cara kedua untuk membuat flashlight. Nah, untuk cara yang ketiga kita bisa menggunakan mask ini digabungkan mungkin dengan beberapa efek transisi, misalnya twin ya, twin. Misalkan kita bisa menggunakan shape twin contohnya, kemudian digabungkan dengan masking sehingga kita bisa membuat efek transisi dari dua buah layer. Oke, mungkin langsung saja kita praktekkan ya. Kita buat project baru terlebih dahulu. Kita klik file, kemudian new, kemudian kita ambil action script 3, klik OK. Nah, kita punya kanvas baru untuk bekerja dari awal lagi ya, untuk cara yang ketiga ini. Kemudian kita akan mencoba untuk mengimport beberapa image dari library ya, yang akan kita butuhkan. Di sini saya ada dua image, nanti satunya akan kita jadikan gambar awal, kemudian satunya lagi adalah gambar setelah transisi, seperti itu. Jadi kita klik dua-duanya, kita seleksi dua-duanya, kemudian kita masukkan ke library. Nah, di sini kita akan membutuhkan 3 layer utama ya. Layer pertama nanti kita akan gunakan untuk menyimpan gambar
ketika sebelum proses transisi. Kemudian layer kedua adalah gambar, untuk menyimpan gambar yang terjadi, yang akan diperlihatkan setelah proses transisi selesai. Kemudian layer ketiga adalah efek transisinya, atau mungkin bisa kita anggap itu sebagai masknya, seperti itu. Oke, mungkin langsung saja ya, kita akan masukkan gambar yang pertama terlebih dahulu, gambar taman kota. Kita klik drag, kita masukkan di layer pertama. Nah, kemudian size-nya saya rubah ya. Di sini saya mungkin ubah mungkin sekitar 10% kali ya. Nah, hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Kita akan coba transform lagi, kita akan coba perbesar ukurannya di scale, sehingga kurang lebih seperti ini. Oke, ini layer pertama. Kemudian kita akan membuat layer kedua. Kita klik new layer, oke. Kemudian kita klik di sini, kita akan masukkan gambar yang kedua, yaitu gambar taman yang satunya lagi. Kita klik, kita drag. Nah, kemudian ini juga kita ubah ukurannya ya. Mungkin sekitar 10% juga. Kita samakan ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat layer ketiga, create new layer, dan ini akan kita jadikan sebagai mask. Pertama mungkin kita akan buat lingkaran terlebih dahulu. Ini diklik dulu ya, frame pertama. Kita ambil lingkaran, klik OK. Kemudian kita buat di sebelah sini. Ini saya hide semua dulu ya, layer 1 dan 2. Klik OK, sehingga terlihatnya hanya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke frame ke berapa ya? Kita akan menggunakan ini ya, shape twin. Oleh karena itu sebagai efek transisinya. Oleh karena itu kita akan membutuhkan beberapa hal ya. Yang pertama mungkin efek perubahan yang terjadi seperti itu. Misalkan di frame ke-15. Di frame ke-15 kita klik kanan, kemudian insert blank keyframe. Oke. Insert blank keyframe. Nah, di sini kita akan coba ubah dari bentuk lingkaran ini tadi menjadi misalkan segi N, seperti itu ya. Oke, misalnya seperti ini. Kita taruh di tengah ya. Klik OK. Ini sudah ada di tengah. Ingat, kita tidak perlu untuk mengubahnya menjadi simbol. Kenapa? Karena kita akan menggunakan yang namanya shape twin. Kemudian di frame ke-30 kita klik kanan, kemudian insert blank keyframe lagi. Nah, di frame ke-30 kita akan coba untuk membuat bentuknya menjadi kotak ya. Oke, seperti ini. Kemudian akan kita coba untuk transform. Kita seleksi semuanya. Kemudian klik di transform ini ya. Kemudian kita coba untuk rotasi. Mungkin bentuknya terakhir seperti ini ya. Maaf. Ini belum saya seleksi semua. Nah, bentuknya terakhir seperti ini. Hanya saja memang perlu kita sesuaikan lagi tempatnya. Supaya di tengah-tengah berarti kita klik ini dan ini lagi. Kemudian kita perbesar ukurannya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian bentuk-bentuk yang lain kita tampilkan kembali. Oke. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk membuat twin atau shape twin ya, lebih tepatnya. Kita klik kanan di sini, kemudian create shape twin. Kemudian kita klik kanan di sini juga, kemudian create shape twin. Sehingga nanti kalau kita coba untuk menganimasikan, nanti bentuknya pas di awal seperti ini, lingkaran ya. Kemudian berubah bentuk menjadi segi N, kemudian berubah menjadi segi 4. Seperti itu. Karena kita akan mencoba untuk membuat animasi 30 frame, jadi untuk layer 1 dan 2 kita coba samakan ya. Di sini kita klik kanan, kemudian insert frame, kemudian di sini juga klik kanan, insert frame. Nah, setelah itu yang perlu kita lakukan tinggal satu saja. Kita akan mencoba untuk mengubah layer 3 ini menjadi sebuah mask. Nah, caranya seperti apa? Kita tinggal klik kanan, kemudian kita klik mask. Nah, alhasil seperti ini.
Jadi ketika kita coba untuk mainkan, kita coba untuk deploy ya, Ctrl Enter, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu terkait dengan cara yang ketiga. Kita perhatikan, kita amati kembali ya, kita Ctrl Enter lagi, kita lihat. Nah, layer 2 ini akan muncul setelah layer 3 selesai beranimasi membesar seperti itu. Nah, kenapa demikian? Hal ini tentunya dikarenakan karena layer 2 ini adalah menjadi objek yang akan dimasking oleh layer 3. Layer 3 sebagai masknya, kemudian layer 2 sebagai objek yang akan dimasking seperti itu. Nah, di sini seandainya layernya kita ubah urutannya, kira-kira apa yang terjadi? Semisal untuk layer 1 ini kita klik, kita drag, kita masukkan ke dalam mask, sehingga bentuknya seperti ini. Kemudian untuk layer 2 kita klik, kita keluarkan dari mask. Oke, kita klik, kita drag agak ke kiri ya, kita geser ke kiri. Oke, sehingga dia keluar dari mask seperti ini. Selanjutnya kuncinya kita aktifkan untuk yang layer 1, untuk layer 2-nya kita tidak pasang kuncinya. Kita klik, nah seperti ini. Apa yang akan terjadi? Kita coba Ctrl Enter ya. Ternyata berkebalikan dengan yang sebelumnya. Nah, sekarang justru untuk layer 1 ini muncul secara keseluruhan setelah efek transisi selesai seperti itu. Kalau tadi kebalikannya ya. Kita akan mencoba beranjak ke cara selanjutnya. Terkait dengan cara selanjutnya ini kita akan mencoba untuk membuktikan apakah di dalam sebuah mask itu bisa terdiri dari satu atau lebih layer seperti itu. Kalau satu sudah jelas pasti bisa ya. Kalau misalkan banyak gimana? Misalkan 2 layer atau lebih. Nah, ini kita akan coba untuk buktikan. Oke, mungkin langsung saja kita buat project baru ya. Kita klik file, kemudian kita klik new, kemudian kita ambil action script 3, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya saya ingin backgroundnya adalah berwarna hitam seperti itu. Nah, oleh karena itu kita klik di stage-nya seperti ini, kemudian kita klik di bagian properties, kemudian kita ubah stage-nya menjadi warna hitam. Setelah itu kita akan mencoba untuk membuat dua buah layer ya, dua buah layer. Layer pertama nanti kita akan isi dengan warna merah, kemudian layer kedua kita akan isi dengan warna putih seperti itu. Kita klik create new layer. Nah, sekarang ada dua layer. Layer pertama kita berikan warna merah, misal di sini saya klik ya. Kemudian saya mengambil rectangle tool dan warnanya saya ubah menjadi merah. Oh, sudah merah ya. Kemudian kita klik di sini. Oke, seperti ini ya. Separuh. Kemudian satu lagi warna putih. Nah, untuk warna putih kita buat di layer 2, kita klik di sini. Kemudian kita buat warna putih. Kita akan mencoba untuk menggunakan ini lagi, rectangle tool ya. Mana rectangle tool? Oh, ini dia. Oke. Kemudian kita ubah warnanya menjadi putih. Sehingga bentuknya nanti adalah kurang lebih seperti ini. Nah, oke, selanjutnya apa yang perlu kita lakukan adalah membuat layer ketiga. Layer ketiga ini akan menjadi masknya ya. Jadi kita buat sebuah mask, create new layer lagi. Setelah itu kita akan coba untuk memasukkan teks ke layer 3 ini ya. Kita klik T, text tool. Kemudian kita tuliskan di sini merah putih. Oke. Merah spasi putih. Nah, demikian. Kemudian kita coba pindahkan ke tengah. Ini saya klik ini dulu ya. Saya klik selection tool, kemudian kita coba pindahkan ke tengah seperti ini. Sehingga letaknya nanti berada di tengah-tengah seperti itu ya. Kemudian mungkin ukurannya saya perkecil sedikit. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk membuat mask
dari teks ini. Layer 3 alias teks ini kita akan ubah jadi mask. Nah, agar lebih jelasnya mungkin kita berikan nama di setiap layernya ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misalkan untuk layer 3 kita double klik, karena ini kita ingin jadikan sebagai mask, kita tuliskan di sini mask. Oke. Kemudian untuk layer 2-nya adalah warna putih. Jadi kita double klik, kemudian kita tulis putih. Kemudian untuk layer satunya adalah warna merah, sehingga kita double klik, ubah warnanya menjadi merah. Seperti ini. Selanjutnya kita tinggal mengubah masknya menjadi mask betulan ya. Kita klik kanan di sini, kemudian kita klik mask. Akhirnya layer putih ini termasking oleh mask yang sudah kita buat tadi, sehingga yang muncul hanya tulisan putihnya saja seperti itu. Nah, pertanyaan sekarang adalah mengapa hanya warna putih saja yang muncul di sini? Jadi karena memang tadi kita membuat layer warna putih tadi hanya kita kasih warna separuh saja seperti itu. Apabila kita ubah seluruhnya, kita buat warna putih tadi memenuhi semua layar seperti itu, maka tulisan putihnya akan muncul. Kalau tidak percaya, kita klik gambar kuncinya lagi, kemudian kita klik ini ya. Kita klik free transform, klik di sini. Kemudian kita akan coba perbesar ukurannya. Kemudian kita klik lagi. Apa yang terjadi? Teksnya muncul semua ya, merah putih. Kenapa? Karena warna putihnya memenuhi seluruh workspace seperti itu, atau memenuhi seluruh kanvas. Nah, kita akan coba kembalikan menjadi separuh kanvas ya, warna putihnya. Jadi kita klik kembali gambar kuncinya, kemudian kita transform, ukurannya kita kembalikan seperti semula. Nah, seperti ini. Selanjutnya gambar kuncinya kita klik lagi, sehingga warnanya menjadi seperti ini. Saya klik di luar. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara membuat teks yang tulisannya merah tadi muncul dengan warna merah seperti itu. Nah, di sini kita tinggal masukkan layer merah ini, kita klik di sini, kemudian kita drag, masukkan ke bagian mask. Kita klik drag, kemudian masukkan mask sehingga kurang lebih seperti ini ya. Kita masukkan di mask. Jadi nanti di dalam mask ini ada dua layer, ada layer putih dan ada layer merah. Nah, tapi kok keluarnya seperti ini? Tinggal kita klik kuncinya di sini, klik. Nah, akhirnya hasilnya adalah seperti ini. Jadi pastikan terlebih dahulu semua layer yang ada di dalam mask itu, yang di masking maksud saya, itu semuanya pastikan dikunci terlebih dahulu, sehingga efek masknya itu bisa muncul. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan animasi saja ya. Misalkan untuk warna putihnya ini nanti akan terlihat dari bawah ke atas, kemudian merahnya dari atas ke bawah seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Misal ya, kita manipulasi dulu yang warna putihnya. Kita klik di sini ya. Gemboknya ini kita hilangkan dulu, kita klik. Kemudian kita akan coba menggunakan Classic Twin. Oleh karena itu kita pindahkan terlebih dahulu menggunakan free transform. Kita geser ke bawah warna putihnya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian jangan lupa ketika kita ingin menggunakan Classic Twin, itu yang kita perlukan adalah ini ya, kita convert menjadi simbol terlebih dahulu. Artinya perlu kita klik kanan, kemudian kita convert ke simbol, convert to simbol. Kemudian misalkan di sini kita beri warna putih seperti itu namanya. Kemudian kita klik OK. Pastikan tipenya grafik ya. Selanjutnya tinggal kita sesuaikan saja. Misal kita ingin di frame ke-20 objeknya lengkap seperti itu. Artinya di sini kita klik kanan, kemudian insert keyframe. Nah, langsung saja mungkin dibuat twin ya. Klik kanan, create classic twin. Untuk frame 20-nya kita klik. Di frame 20 ini objeknya posisinya harusnya tepat berada di tengah-tengah. Berarti ini kita tarik, kemudian kita sesuaikan. Oke, seperti ini. Kita kunci lagi. Sekarang untuk layer yang merah, kita lakukan hal yang sama. Kita buka dulu kuncinya. Oke, seperti ini. Kita masuk ke frame 1 ya.
Nah, kemudian kalau merah dari atas ke bawah, berarti kita klik dulu supaya bisa ditransform. Kemudian kita drag, tarik ke atas ya. Oke, seperti ini. Jangan lupa untuk dibuat menjadi simbol terlebih dahulu karena kita akan menggunakan Classic Twin. Jadi kita klik kanan, kemudian convert to symbol, kemudian kita ganti namanya di sini misalkan menjadi merah seperti itu ya. Tipenya pastikan grafik, klik OK. Kalau sudah, kita klik kanan di frame ke-20, kemudian insert keyframe. Kemudian barulah kita klik kanan di sini, create classic twin. Oke, kemudian kita tarik ke bawah ya. Kita gunakan selection tool, kita pindah posisinya. Oke, maaf, Ctrl Z. Saya undo ya. Seharusnya pas di frame ke-20, baru kita tarik ke bawah. Jadi di frame ke-20 ini posisinya berada di sini. Seperti ini kurang lebih ya. Nah, sehingga nanti kalau kita lihat animasinya akan seperti ini. Cet. Oke. Permasalahannya sekarang adalah tinggal kita klik di sini ya. Permasalahannya sekarang adalah apa? Masknya ini hanya muncul di frame pertama seperti itu. Nah, gimana caranya supaya seimbang dengan semua layer yang ada seperti itu? Tinggal kita klik kanan di sini ya. Kemudian insert frame. Karena dia tidak akan beranimasi seperti itu. Sehingga nanti misalkan kita animasikan, Ctrl Enter ya, hasilnya seperti ini. Nah, itu tadi terkait dengan cara keempat ya. Kita sudah berhasil membuktikan bahwasannya di dalam sebuah mask itu bisa terdiri dari satu layer atau lebih. Jadi misalkan kita ingin pakai 2 layer atau 3 layer atau 4 layer atau 5 layer atau berapapun itu, ketika kita kombinasikan di dalam sebuah mask itu bisa, sangat memungkinkan. Nah, untuk cara berikutnya kita akan coba untuk membuat mask dengan membuktikan bahwasannya mask itu bentuknya bisa apapun, bisa kita custom seperti itu. Oleh karena itu kita buat file project baru terlebih dahulu ya. Kita klik file, kemudian new, kemudian kita ambil misalkan di sini ActionScript 3, kita klik OK. Sehingga kita punya project baru dan canvas baru untuk mulai bekerja. Selanjutnya kita akan coba untuk import ini ya, image yang kita butuhkan. Jadi saya import dari sini lagi. Kita akan pakai gambar handphone yang ada di sini. Kita klik, kemudian kita drag, masukkan ke library. Selanjutnya kita klik gambar handphonenya, kita masukkan ke layer 1 ya, dia akan jadi background. Kita klik, drag, masukkan ke sini, kemudian kita ubah ukurannya. Misal di sini saya coba untuk ubah ukurannya menjadi 80% ya. Oke, selanjutnya saya rotasi 90 derajat. Oke. Sehingga bentuknya kurang lebih akan terlihat seperti yang teman-teman lihat pada gambar ini. Mungkin kalau merasa kurang kecil bisa dikecilkan lagi seperti itu. Kita misalkan bisa menggunakan free transform tool ini. Kemudian kita klik, kita resize ukurannya sehingga kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Kita coba untuk paskan ya. Nah, sekian. Setelah itu bisa kita buat layer baru ya. Kita akan mencoba untuk membuat masknya seperti apa. Kita klik create new layer. Oke, sehingga muncul layer 2 seperti ini. Selanjutnya kita akan gunakan beberapa tools yang akan kita gunakan untuk membuat mask tersebut. Mungkin diantaranya kita bisa menggunakan pen tool seperti itu. Kita bisa klik di sini ya, pen tool. Oke. Kemudian kita akan coba untuk membuat bentuk HP. Mungkin kita awali dari sini terlebih dahulu. Kemudian ke sini, klik, klik, klik. Ini nanti kita akan coba untuk buat kameranya, maksudnya gambar HP-nya ini seolah-olah ada efek-efek glowingnya seperti itu ya. Nah, oke. Kecuali di bagian kamera, oleh karena
Oleh karena itu di bagian kamera ini saya kecualikan, berarti saya klik di sini, saya coba untuk hilangkan area kameranya. Oke, seperti ini, klik tutup. Nah, setelah itu kita coba menggunakan ini ya, pen bucket tool, masuk ke properties, warnanya kita ubah misalkan menjadi biar ketara, mungkin hijau seperti itu ya. Klik di sini. Nah, sehingga terbentuk area mask yang kurang lebih seperti ini, bolong di bagian kameranya seperti itu ya. Oke, mungkin karena kita ingin membuat bentuk yang seperti glowing-glowing seperti itu ya, yang ada cahaya reflektif-reflektif seperti itu. Oleh karena itu kita akan coba untuk membuat layer baru sebagai objek yang akan dimasking. Jadi kita akan bikin objek yang akan dimasking. Kita klik di sini, create new layer lagi. Kita akan ubah posisinya layer 3 ini, karena dia akan dimasking berarti seharusnya dia berada di bawah layer mask. Karena layer masknya nanti ada layer 2, berarti layer 3 kita pindah di bawah layer 2. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita akan coba buat sebuah objek yang mana nanti akan merepresentasikan seperti cahaya reflektif seperti itu ya. Nah, caranya seperti apa? Oke, kita buat, kita klik di layer 3 terlebih dahulu di sini ya. Kita klik di sini di layer di frame 1, kemudian kita akan coba buat sebuah rectangle. Oke, seperti ini. Kemudian langsung saja kita buat rectangle-nya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengubah warnanya. Jadi bisa kita klik ya di bagian tengah sini, kita akan gunakan selection tool. Kita klik di bagian tengah sini. Oke. Kita klik di bagian ini ya, palette yang bentuknya seperti ini, kita klik. Oke. Ini warnanya ada warna hijau saja. Oke, kita akan coba ubah menjadi putih. Berarti di sini kita maksimalkan ke sebelah pojok kanan atas, kemudian yang berada di sini kita tarik ke atas sehingga kita dapat warna putih. Oke, kita klik di sini untuk memberikan sebuah penanda atau pin ya. Karena mungkin kita akan butuh gradient, nanti berarti di sini solid color-nya kita ganti linear gradient. Oke. Oh maaf, kita ngulang lagi ya. Oke, ini kita ubah lagi jadi putih. Oke. Nah, sehingga nanti warnanya di sebelah sini ada putih, di sebelah sini pun ada putih. Kita tambahkan 2 pin lagi di tengah, warnanya putih semua ya. Kemudian saya ingin ada efek transparannya seperti itu. Nah, gimana caranya? Kita klik di sini, kita ubah alfanya. Alfa ini kita bisa definisikan seperti halnya transparansi seperti itu atau opacity seperti itu. Nah, ini ketika alfanya 100% artinya dia akan terlihat putih secara utuh seperti itu ya. Tapi ketika alfanya 0, dia akan menjadi transparan. Nah, seperti ini. Begitu pula yang di sini kita akan juga ubah jadi transparan, jadinya kita klik di sini, kemudian kita klik kita buat dia menjadi 0. Kita klik buat jadi 0. Maaf, sepertinya saya salah ngeklik ya. Nah, seperti ini seharusnya. Kemudian kita keluarkan. Selanjutnya kita klik kanan di sini, kita convert menjadi simbol. Kemudian kita ubah di sini menjadi misalkan tulisannya glitch seperti itu. Namanya kita jadiin glitch. Jadi nanti di library ada seperti ini ya. Kemudian selanjutnya tinggal kita animasikan dan kita buat mask saja ya. Yang pertama mungkin kita coba untuk animasikan ininya, efek glitch-nya ini. Kita coba di frame ke-15, kita klik kanan, kemudian insert keyframe. Oke. Sehingga kurang lebih seperti ini. Kita akan bikin animasi dengan jumlah 30 frame. Oleh karena itu untuk layer yang lain kita buat insert frame sampai di layer 30. Klik kanan, insert frame. Ini pun juga layer 1, klik kanan, insert frame. Kemudian
Untuk layer 3-nya lagi di sini kita klik kanan, kemudian insert. Kalau yang ini insert keyframe, kenapa? Karena kita akan coba untuk buat twin seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini saya rasa seperti itu. Kita tinggal buat twinnya saja, klik kanan, kemudian create classic twin. Di sini juga klik kanan, kemudian create classic twin. Untuk yang di tengah posisinya kita klik, kemudian untuk yang di frame 15 ya, ini kita klik, kemudian kita coba pindahkan posisinya ke sebelah sini. Jadi nanti gerakannya adalah bolak-balik seperti itu. Nah, seperti ini ya. Oke. Mana yang akan jadi mask? Karena layer 2 yang akan jadi mask, kita klik kanan, kemudian kita klik mask. Sehingga nanti kalau misalkan kita animasikan jadinya seperti ini. Oke. Sekarang coba kita Ctrl Enter. Nah, jadinya seperti itu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Ini sudah membuktikan bahwasannya mask itu bisa kita buat secara manual, bisa kita buat custom. Begitu pula dengan objek yang dimasking. Objek yang dimasking ukurannya nggak harus full sesuai dengan mask seperti itu. Bahkan bisa lebih kecil dari masknya seperti itu. Apapun lah pokoknya. Selama itu memungkinkan, selama itu bisa membuat animasinya terlihat bagus, ya sudah kita buat aja seperti itu. Disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke. Saya rasa kurang lebih seperti itu untuk apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga memberi inspirasi bagi yang lain. Dan kita bisa mencoba untuk mengimplementasikannya dalam berbagai jenis animasi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.